Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantupers, kali ini saya bertemu dengan seorang teman saya yang sudah lama nggak ketemu, tapi ternyata beliau ini sekarang, masya Allah, beliau adalah seorang mantan lawyers ya, dan mantan notaris, tetapi eh, maksudnya hijrah lah dalam kemudian menjadi menggeluti dunia spiritual. Nah, kita tanya-tanya nih, kenapa beliau sampai meninggalkan dunia yang menurut orang tuh banyak pemasukannya lah kalau di dunia layers ya. Dan kita gali dunia spiritual apa yang beliau geluti sekarang. Tapi sebelum itu dengerin dulu, subscribe yang satu. Ya ini hafalan amin dadah ya ini Nah, sekarang beliau ada di samping saya. Kita gali nih Mantupers. Penasaran, saya juga penasaran. Baru lama gak ketemu. Dulu pernah ketemu waktu jadi lawyer. Sekarang ketemu lagi sudah pakai aja. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Syekh, saya manggilnya Syekh Wildan. Waduh, Syekh Wildan, masya Allah ya. Iya. Nah, Syekh Wildan kan dulu waktu ketemu ketemu kan waktu itu masih lawyer ya, Insya Allah. notaris, lawyer. Kemudian sekarang ketemu, aneh kaget. Tiba-tiba katanya udah nggak jadi lawyers lagi. Enggak. Kan dunia lawyers itu kan dikejar sama orang-orang. Iya. Kenapa Syekh nih, Syekh Wildan meninggalkan dunia seperti dunia itu? Ada apa? Kenapa? Padahal kan Otman Paris saja jadi lawyers, cincinnya bergerak, dikejar banyak orang. Nah, itu kenapa? Abang senior. Abang senior, kenal berarti ya, sering ketemu. Iya. Nah, kenapa itu? Apa ya, ini pilihan hidup ya, pilihan hidup satu. Apa namanya, intinya itu pilihan hidup. Yang lain-lainnya itu mungkin ada banyak, saya rasa banyak manusia yang mengalami hal-hal dalam pilihan hidup, dalam perjalanan hidup dia. Saya rasa seperti itu. Jadi saya meninggalkan pertama itu saya notaris. Jadi Ya, itu tahun berapa? kalau nggak salah itu 2007 2008 saya sudah di notaris. Saya tinggalkan karena di situ saya apa ya, Bimbang. bukan. Kalau masalah dunia saya tidak kekurangan. Kalau masalah dunia itu nggak ada yang kurang, alhamdulillah. Tapi segi lain kok nggak bisa menikmati. Iya. Saya nggak bisa menikmati apa yang saya hasilkan. Masalahnya itu. Tapi saya lebih malah terbeban dengan apa yang ada. Akhirnya saya pindah, coba di dunia lawyer. Di dunia lawyer nggak jauh beda, malah lebih ekstrim. Kalau saya bilang lebih ekstrim dari di dunia notaris ya. Gitu. Jadi lebih kalau saya bilang lebih ekstrimnya itu lebih menaruhkan nyawa saya gitu di dunia itu. Jadi saya rasa saya ini mengejar apa gitu. Saya mikir mengejar apa ya, hampir saja saya bisa kehilangan anak tangga saya, keluarga saya, karena ancaman bertubi-tubi segala macam ya kan, karena dunia hukum itu tidak jauh dari dunia kriminal ya. Jadi ancaman banyak, segala macam banyak. Akhirnya di situ saya coba sholat ya, coba saya ke masjid sholat, saya coba minta petunjuk dari Allah. Saya ngambil jalan ekstrim juga,
saya tinggalkan semua itu. Memang apa ya, banyak orang juga yang bilang nggak nyesel, kamu nggak nyesel gini-gini, kamu bodoh segala macam, orang tuh pengen kayak kamu gini-gini tapi kok kamu tinggalkan. Saya hanya menuntut keberkahan. Di saat itu saya menuntut keberkahan yang selama sebelumnya yang saya nikmati itu, saya rasa itu nggak ada keberkahan, karena nggak bisa saya nikmatin. Iya. Yang ada saya hanya hura-hura, saya hanya senang-senang, tapi ya senang nggak senang gitu, hanya menghabiskan apa yang ada gitu. Malah justru terjadi utang piutang segala macam, tanggung jawab yang namanya fasilitas itu kan pasti ada tanggung jawab, pasti ada nominal. Di situ saya mulai tertekan. Jadi mungkin ini nggak ada keberkahan dari Allah. Justru saya tinggalkan semua, saya balik menghadap ya Allah. Saya coba membangun diri saya kembali, membangun rumah tangga lagi, membangun keluarga saya lagi dengan penuh keberkahan dari Allah. Sedikit demi sedikit yang harus saya rasakan, pahit yang benar-benar pahit itu yang udah saya pernah rasakan. Yang biasanya megang uang ya, maaf, banyak sombong nih, man. Iya, saya. Di dompet itu biasanya 1 juta itu paling dikit. Nggak punya uang kalau megang 1 juta. Ya. Kalau uang 1 juta itu, nggak megang uang. Itulah namanya dunia lawyer, dunia notaris itu begitu. Megang 1 juta itu nggak megang uang. Nggak megang uang sebetulnya. Nggak megang uang. Langsung habis gitu aja. Ya, kalau ada 1 juta aja tuh kita nggak punya duit namanya. Oh. Nggak punya duit. Gitu. Begitu saya hijrah, itu megang 100.000 itu emas. Bersyukur aja ya. Iya. Bersyukur ya. Ya Allah, megang 100.000 itu emas. Megang uang di dompet 5.000. Di dompet ada 5.000. Itu penjaga dompet. Dulu penjaga dompet saya itu 1 juta. Kalau cuma 1 juta berarti saya nggak punya uang. Gitu. Segala ada logam mulia juga di dompet itu. Ada 3 logam mulia yang beratnya 5 gram itu. Gitu. Jadi kalau nggak ada uang, emas aja saya bayar pakai emas gitu, kira-kira gitu. Oh. Ya itulah dunianya. Tapi sekarang gitu. saya hijrah. Iya. Merasakan berkahnya Allah subhanallah. Alhamdulillah ya. 5.000, 10.000. Kalau berkah dari Allah itu subhanallah nikmat. Anak saya nggak pernah sakit-sakitan lagi, ya kan, nggak ada beban terlalu ini. Allah yang mengatur hidup saya yakin. Kalau dulu saya sombong dengan kehidupan apa yang ada, kira-kira begitu lah. Di situ saya hijrah. Masya Allah. Sekarang udah diberi hidayah lah, petunjuk. Alhamdulillah, saya kejar hidayah. Iya. Nah, ini kan setelah hijrah itu menggeluti dunia spiritual ya. Spiritual. Apa? Saya kurang ngerti. Pokoknya yang itulah apa? Ya. Banyak saya dengar banyak pengetahuan tentang hal-hal gaib juga. Itu bagaimana itu ceritanya? Aduh. Awalnya belajar bagaimana? Ada belajar atau memang otodidak atau belajar dari orang gitu? Nah, ya, gimana tuh? Saya itu nggak tahu waktu itu keturunan saya bagaimana, saya nggak tahu. Saya hijrah, saya coba ibadah rutin, istiqomah, saya mencari pembimbing. Tapi saya memang dari kecil itu arah ke spiritual itu agak senang. Oh gitu. Agak senang lah. Hobi ya? Hobi enggak, senang aja. Senang ngelihat gitu. Bisa ngobatin orang gitu kan, bisa nyembuhin orang tuh sosialisasi banget. Sosial banget lah istilahnya. Sosial banget. Jadi saya senang gitu. Entah kenapa saya begitu istiqomah terus saya mencari pembimbing juga. Pembimbing yang menggeluti dunia spiritual. Iya. Nah, akhirnya banyak tanya jawab saya sama pembimbing.
saya disuruh coba telusurin dulu sejarah saya itu seperti apa. Rupanya garis keturunan saya itu orang-orang yang menggeluti di spiritual juga Oh, gitu. Akhirnya saya tahu, oh berarti rupanya tekanan darah, aliran darah itu pasti ada. Di situ saya tahu. Lalu saya coba belajar sama pembimbing saya, belajar istiqomah, belajar ilmu kegaiban yang berdasarkan Al-Quran. jadi nggak lepas dari Quran dan hadis Nggak ya, lepas dari Al-Quran dan hadis, nggak jauh dari garis Allah, tidak menyimpang. Justru saya lebih lebih yakin karena ilmu Allah itu nggak ada tandingannya. Kira gitu. Akhirnya saya geluti, saya coba bantu-bantu orang, saya coba tolong orang sakit, ya kan, coba saya sembuhkan, coba saya ini, alhamdulillah semua bisa. Akhirnya ya berjalan saja, berjalan seperti air, seperti air kita. Pengobatan supranatural ya. Seperti ya, seperti natural. Supranatural. Pengobatan gangguan gaib, atau flu santet segala macam gitu. Masya Allah. Nah itu Ngeri ya. ngeri juga, saya juga takut. Berarti bisa tahu ya ininya, ngeliat hal-hal gitu bisa tahu. Itu ada di Al-Quran. Allah sudah mengatakan, apabila hambaku istiqomah kepadaku, ya kan, akan kupinjamkan mataku untuk melihat. Itu kata Allah. Jadi dibilang mata batin itu kayak menerawang mata batin itu kalau di jalurnya Al-Quran, jalurnya Allah sudah mengatakan gitu. Allah sudah mengatakan, akan kupinjamkan mataku untuk melihat padanya, akan kupinjamkan mulutku, akan kupinjamkan semua apabila dia berhamba kepadaku, istiqomah kepadaku. Jadi semua orang bisa, saya rasa. Oh bisa ya. Bisa. Saya juga bisa ya. Bisa. Saudara saya bisa ini. Saya masih takut, masih apa ya, belum Bisa. Karena belum Allah ada berani janji. saya. Karena Allah ada janji. Iya. Lantas kalau apa saja yang saya kerjakan. Saya dulu tahulah ya, kita pernah pesantren. Jadi belajar kitab ya, belajar kitab. Rupanya nggak butuh juga seperti itu, nggak perlu juga dengan karena kaji kitab terlalu panjang, terlalu dalam, nggak perlu juga kalau untuk hidup kita sendiri gitu. Karena kita yang menentukan hidup kita, saya harus seperti apa. Terus gimana mendapatkan keilmuan? Mudah saja kok. Anggap aja kita kerja di pabrik menjadi karyawan, atau kerja di kantor menjadi karyawan. Kita punya bos. Kalau kita absen, bos senang. Kalau kita lembur, bos kasih bonus. Iya benar. Kita kerja dengan royalitas, kita berikan benar-benar royalitas kita kerja kepada kantor kasih bonus kita. Iya. Sekiranya perhitungannya seperti itu. Tapi kalau kita kerja sama Allah, kira-kira bonus apa yang Allah memberikan? Sedangkan kita kerja di kantor aja, bos senang, bos sayang sama kita. Apalagi kita orang dekat bos, ya kan? Iya. Oh, kita orang dekat bos itu, Pak, kadang-kadang dicariin bos, mana itu dia, masuk nggak dia? Karena orang kesayangan bos. Iya. Pasti diperhatikan, gitu. Itu di dunia itu kayak begitu. Tapi kalau kita sama Allah, apalagi kalau kita jadi orang yang dekat sama Allah nih, hamba yang dekat lah ya. Iya. Hamba yang dekat. Karena dekat itu nggak ada ukuran bagi Allah itu. Nggak ada ukuran. Rasul orang tersayang. Iya benar. Ya. Kita ini hamba. Kita yang mengaku hamba. Tapi Allah hanya satu yang dianggap hamba. Rasul. Gitu. Berhambalah. Rasul itu hambaku. Gitu. Tapi manusia itu kita berhamba kepadanya. Gitu. Belum Allah, kita kan hamba gitu. Jadi
rahasia Allah gitu. Dia ini anak karyawan kesayangan atau bukan, kira-kira gitu. Kalau kita kerja sama Allah, kita rajin tahajud, rajin duha, rajin ibadah, rajin kita royalitas kita berikan kepada Allah, kira-kira masa Allah nggak kasih bonus sama kita? Nah bonusnya apa? Ya itulah. Apabila kita minta sama Allah, kita berdoa kepada Allah, insya Allah kita minta dengan keyakinan kita, apalagi kita minta untuk kebaikan orang lain, insya Allah Allah akan meridhoi itu. Itu simpel. Kerjakannya susah. Itu dia. Untuk meyakinkan diri kita ini susah nih. Ya, berarti ada jauh bedanya saya saat menjadi seorang lawyers, kemudian sekarang seperti sekarang ini ada agak ini agak berbeda ya. Apa namanya bahasanya? Iya. Kalau itu fokusnya ke dunia, kalau ini lebih fokusnya ke akhirat lah. Walaupun sebenarnya ada juga dunia, karena kita hidup dunia kita tetap mencari. Iya, cuma kan lebih fokusnya ke akhirat. Gitu. Kalau dulu sebab waktu layar dunia terus, dunia. Akhirat kita nggak mikirin akhirat lagi. Enggak. Sama sekali enggak itu. Sama sekali tidak memikirkan akhirat dan sama sekali tidak memikirkan siapa yang ngasih kehidupan itu, siapa yang ngasih rezeki, enggak. Udah dunia terus ya. Saya yang nyari, saya yang dapat hasil. Begitu kira-kira. Berarti kalau dulu doanya Rabbana atina fid dunya hasanah aja. Iya. Sampai situ. Udah situ aja. Kalau sekarang kan udah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Iya, berarti itu juga imal di dunia kakannaka. Iya. Tais abadan ya. Kira-kira itu. Kalau dulu enggak sampai. Enggak sampai gitu. Ya itulah. Ya orang itu berubah dari kehidupannya. Kalau dia mau belajar, mengkaji kehidupannya untuk lebih baik, insya Allah akan bantu dia untuk lebih baik. Kira-kira. Berarti aneh satu saat bisa boleh dong ikut kajian-kajiannya. Ini sebenarnya merendah ini. Karena beliau itu sebenarnya subhanallah, benar-benar. Subhanallah. Anda udah lupa. Sebenarnya ahli ibadah beliau. Cuma merendah gitu. Memang ilmu padinya itu saya di wawancara seperti ini nih. Padahal yang wawancara itu lebih dari saya itu. Bener sih, aneh masih udah inilah udah agak lupa yang anak pelajarin dulu. Ya nanti juga. Yang penting kita kejar hidayah. Iya. Kalau kita tunggu hidayah nggak akan ketemu nanti. Oke saya. Oh, iya. Nah ada pesan nggak? Ini nama penonton saya sebut Mantupers ya. Mantupers. Mantupers itu adalah mantu. Jadi mantup. Itu saya mantul saya ubah dengan mantup. Oh mantup. Biar beda. Oh, iya. Mantupers. Ya. Jadi mantup itu mantap, mantap yang tertutup. Oh, iya. Jadi ini ada nggak pesannya buat para penonton ini Mantupers supaya gimana supaya kehidupan kita jadi lebih baik itu nggak hanya banyakkan orang memikirkan dunia aja. Yeah. Apa ya? Pesan kasih motivasi. Iya buat mereka supaya menyeimbangkan antara dunia sama akhirat. Gitu. Karena sepengetahuan aneh ya saya, kalau dunia dikejar terus akan menjauh. Yeah. Kita lupa akhirat itu. Kasih pesan buat motivasi. Sederhana aja ya hidup itu sebenarnya kita yang membuat sederhana hidup kita. Iya. Yang membuat sulit hidup itu kita juga. Yang membuat susah kita juga. Yang membuat mudah kita juga. Sebenarnya kunci hidup itu ada di kita. Masalah ibadah itu nafsi-nafsi. Tapi ingat saja kita akan mati. Nanti kita akan bawa apa? Itu satu. Itu biasa umum ya. Tapi saya dulu itu merasa saya itu sombong sama Allah karena
merasa saya yang nyari, saya yang usaha, saya yang dapat gitu. Oh, Karena usaha saya. Dan itu sombong. Bagi saya itu sombong iya. kepada Allah. Jadi pesan saya kepada mantu. Jadi jangan sombong kepada Allah. Hidup ini beliau yang atur. Ya, beliau yang atur. Serahkan semuanya sama Allah. Ya. Jangan tinggalkan sholat. Walaupun penonton ini selalu berbuat dosa, tapi ingat, harus selalu berbuat baik. Tidak ada hitungannya, tidak ada perbandingannya, itu urusan Allah. Kalau kita berbuat dosa, sholat. Kalau kita berbuat zina, sholat. Jadi apapun yang kita lakukan, dosa apapun yang kita lakukan, bukan halangan untuk sholat. Justru sholat itulah untuk kesimpangan kita. Ya. Jadi berbuat salah, tetap sholat aja. Tetap sholat, tetap ingat Allah, tetap sholat, tetap. Iya. Soalnya banyak yang kayak gini sih. Nah. Dia melakukan maksiat di jalan. Mau sholat jadi berat. Ini udah banyak dosa, udah banyak ini. Takutnya pas mau sholat, takutnya ngelakuin lagi. Akhirnya jadi nggak ngelakuin sholat. Jadi Iya, itu ya makanya. berarti dia nggak punya niatnya benar. Iya. Nah, gimana itu? Kalau bagi saya, dosa itu milik Allah, pahala milik Allah, amal milik Allah. Allah yang menentukan ini semua. Dosa atau tidaknya kita, Allah yang menentukan. Justru itulah makanya teguran-teguran para ulama juga ada. Ya. Apabila kalian maksiat, sholat. Apabila kalian zina, tetap jangan kalian tinggalkan sholat. Jangan sekali-sekali kalian tinggalkan sholat walaupun kalian itu berbuat dosa. Zina, maksiat, judi, miras, minum haram, mengerjakan yang haram, makan yang haram, minum yang haram, apalagi korupsi, tetap sholat. Ya. Tapi yang catatan bagaimana sholat itu bisa menghilangkan keburukan yang tadi ya. Benar, penyimbang. Jadi Iya. tetap selalu. Jadi kita tidak sombong sama Allah, karena itu jalan kehidupan. Kadang salah, kadang benar. Tapi sholat adalah arah kehidupan. Ya sih, terima kasih atas waktunya. Mungkin bisa ada kesempatan lagi untuk ngobrol kalau Anda yang mau butuh ilmu dari saya ini, dari antum. Sama-sama, kita belajar sama-sama. Ya, makasih. Saling bimbing. Ya, ini pembimbing saya ini. Oke, itu dia Iya. mantu pers hasil obrolan saya dari udah menceritakan kisahnya bagaimana ya menjadi seorang lawyers dulu terlalu mengejar dunia, tapi sekarang udah alhamdulillah segala kehidupannya sudah menjadi berkah. Itu dari sahabat saya juga, teman saya yang sudah lama nggak ketemu sekarang udah ketemu. Semoga mantu semua mengambil hikmah dari apa yang beliau rasakan dari kehidupan beliau tadi. Terima kasih. Salam mantu. Salam mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.